Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas kenikmatan. Tema ini pernah saya tulis di sebuah rubrik Falsafah Harian Koran Kabar Madura. Di sini saya memulakan dengan kutipan Epicurus yang menegaskan bahwa kesenangan atau kenikmatan itu adalah kebaikan. Filsuf Yunani ini menegaskan, mungkinkah kita bicara kebaikan ketika rasa, pendengaran, dan penglihatan terhadap yang indah itu hilang? Jadi kesenangan itu tidak bisa dihilangkan. Lebih jauh, Jeremy Bentham menegaskan bahwa pengalaman bermain game sederhana itu sama nikmatnya dengan kita mendengarkan musik klasik Beethoven. Dan memang di dalam pengalaman saya ketika saya sangat menyukai Fua Elise misalnya, sebuah nomor dari Beethoven, itu juga saya lihat keadaan yang sama pada anak saya Zumi yang begitu menikmati game dari gawainya. Nah, apakah kesenangan itu bisa diukur atau dikuantifikasi? Di dalam utilitarianisme, John Stuart Mill menegaskan, oh ya, ada banyak cara kita mengukurnya. Salah satunya adalah dari intensitas. Ya. Jadi kalau saya bisa berlama-lama mendengarkan Rhoma Irama karena memang dia begitu kuat, ya, mempengaruhi cara saya menikmati keindahan melalui seni, tetapi itu tidak dilakukan oleh orang lain. Ya. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah semata-mata kenikmatan itu lahir dari ruang kosong? Oh tidak, ya. Ya terkait dengan pengalaman subjektif seorang, sebagaimana saya mengapa begitu menikmati For Elise misalnya, musik klasik itu. Dalam sebuah kesempatan ketika dulu saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, dalam sebuah seminar yang digelar di hotel, ya, kami secara gratis mendapat kesempatan untuk mengikuti acara konferensi. Seusai pembentangan atau presentasi, kami menikmati makan siang dengan menu yang berlimpah. Nah, di sela-sela memilih menu inilah kemudian pihak hotel menyetel lagu klasik, ya. Begitu sangat menyenangkan, ya, kala itu. Dan setiap kali saya mendengar musik klasik, suasana ini hadir dan menyenangkan. Ya. Tidak hanya itu, saya juga akan merasakan hal yang serupa ketika di sore hari misalnya menjelang maghrib, sebuah masjid tak jauh dari rumah memutar selawat Al-Husori dan tiba-tiba rasa damai menyergap. Mengapa? Karena ini juga terkait dengan pengalaman waktu kecil. Di kampung kami, masjid akan menyiarkan selawat Al-Husari yang dipancarkan oleh radio RRI 1 Sumeneb. Ya, coba Anda bayangkan, 3 menit sebelum saya menyantap makanan karena lapar itu, selawat Al-Husari adalah penanda untuk saya dan keluarga menikmati buka bersama. Dan dari penjelasan ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kenikmatan itu berasal dari pengalaman dan pengetahuan. Jadi tidak semata-mata ketika saya menikmati lagu Roma misalnya, sebuah pengalaman yang sangat panjang dan intensitasnya begitu kuat, ya. Ini terkait dengan dalam banyak hal lagu-lagu Roma itu adalah pengalaman belajar saya di surau atau di langgar. Jadi ketika Roma bicara tentang kiamat misalnya, itu kan penggambaran yang saya dengar di langgar, ya. Jadi antara lagu dan pengalaman emosional itu serentak hadir. Dan ada pengalaman lain yang mungkin ini selalu saya ceritakan di banyak kesempatan. Dalam perjalanan pulang mudik, ya, di bulan puasa, ya. Dan biasanya kapal feri itu kan ya lama, ya, kalau mudik, ya, karena antrian panjang. Dalam keadaan capek saya menunggu, dan setelah mungkin lebih dari 1 jam, ya, saya dan penumpang bus yang lain memasuki kapal feri. Dan tiba-tiba lagu Sadu itu diputar melalui speaker kecil di kapal feri itu. Nah, inilah keajaibannya, ya. Kepenatan saya tiba-tiba raib.
Jadi ini adalah kesenangan yang mungkin tidak sama bagi setiap orang, tetapi bahwa setiap orang akan memiliki pengalaman yang sama dengan cara yang berbeda, itu yang kita alami. Oleh karena itu, bagi saya kenikmatan itu adalah hanya ya satu hal, tetapi jika kita ingin bahagia, maka kita perlu tambahkan dengan apa tujuan hidup kita dan makna. Jadi disinilah kemudian kenikmatan itu mempunyai arti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.